Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi, jemaat GBI BJI Mangga 2 dan jemaat GBI Yerusalem. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, karena takkan habis kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kasih-Nya yang selalu mengalir di sepanjang hidup kita, bahkan kasih-Nya tak pernah berkesudahan bagi kita. Saat ini kita mau datang, kita mau duduk diam, kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, kami yang rindu, kami yang haus akan Engkau. Biarlah Tuhan yang penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur, bahkan memberikan kami kekuatan di masa sulit saat ini Tuhan. Biar kami tetap boleh kuat, biar kami Tuhan boleh penuh damai sejahtera, biar kami boleh tetap bersuka cita. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau bawa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab takkan habis kasih-Mu bagi kami Tuhan, sebab tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau.
puji Tuhan. Tuhan, kami mau datang pada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Setiap pujian sembah kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Walaupun di rumah kita tetap mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa bagaikan air yang menyirami tanah gersang, begitulah hati kita yang disirami oleh Tuhan, yang menyejukkan. Bagaikan air, Kita mau siapkan hati kita mau sama-sama kembali duduk diam datang kepada Tuhan. Kita mau
Itulah yang membuat cinta kami semakin membakar hidup kami, Bapa. Engkaulah jaminan hidup kami, Tuhan. Sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan, semua itu anugerah. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah dunia yang menakutkan, Tuhan, kami bersyukur karena ada penyertaan Engkau, adanya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami hingga sampai hari Tuhan kami boleh sehat. Semua itu anugerah semata, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Inilah Tuhan segala pujian dan sembah kami Engkau, Tuhan. Kiranya menjadi suatu persembahan yang kudus dan berkenan dengan Engkau, Tuhan, dan menyukakan hati Bapa di surga, dan kami merasakan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang selalu bekerja dalam setiap sisi kehidupan kami, Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan di nama Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan-Mu, Tuhan, dalam perenungan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah, karena kami siap menerimanya, Tuhan. Kiranya hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Salam sehat selalu. Saat ini kita telah masuk dalam bulan yang ke-10, bulan Oktober. Secara nasional, GBI menetapkan bulan ini adalah bulan misi. Kita diingatkan kembali tentang misi. Dan gereja Tuhan tidak boleh melupakan akan misi Tuhan. Gereja akan mati ketika dia telah melupakan akan misi Tuhan dalam dunia ini. Karena gereja Tuhan harus mengemban apa yang menjadi tugas gereja dalam mengemban gereja Tuhan, yaitu memberitakan Injil ke dunia dan menjadikan setiap bangsa milik Tuhan. Dan kita adalah bagian daripada buah daripada misi itu, sehingga pekabaran Injil sampai di tempat kita, sampai di rumah kita, sampai di gereja kita, dan sampai saat ini terus berjalan. Dan misi itu gereja Tuhan juga untuk mewujudkan kasih dan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Sungguh kasih dan anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah mendewasakan jemaat Tuhan. Itulah tugas gereja dalam mengemban untuk mendewasakan setiap jemaat Tuhan. Untuk apa? Untuk ambil bagian, untuk melanjutkan misi Tuhan pada waktu berikutnya, dan juga mewakili daripada kerajaan Allah untuk mempengaruhi dunia dengan prinsip-prinsip ilahi. Inilah tugas gereja Tuhan dalam mengemban daripada misi Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan kembali dalam bulan Oktober ini, kita temanya adalah misi keselamatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu misi Bapa dalam kematian anaknya. Kita tahu karya pengampunan Tuhan telah diatur sedemikian rupa dan bahkan telah dinubuatkan sejak zaman kitab Kejadian, bahwa keturunan perempuan itu pun akan mengalahkan daripada bulan itu. Bahwa keselamatan yang Tuhan nubuatkan, yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya, melalui suatu perjanjian yang baru, melalui kehadiran anaknya, sehingga misi Bapa boleh diterapkan. Karya keselamatan Tuhan telah nyata dalam di mana diberikan kepada anak yang tunggal yang akan berkorban di salib. Oleh itu, mari kita akan sama-sama baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Agar tidak ada yang binasa dalam dunia ini. Inilah suatu misi Bapa kepada dunia ini. Didorong apa? Dengan kasihnya yang luar biasa, supaya tidak ada yang binasa. Maka Dia telah menganugerahkan anak yang tunggal, anak yang dikasihnya sebagai korban penebusan, sebagai jalan pendamaian, sebagai memberikan pengharapan baru, melalui suatu perjanjian baru, melalui penumpahan darahnya. Itulah suatu misi Bapa yang diberikan kepada anaknya dalam rangka apa? Menyelamatkan dunia. Yesus telah mati ke salib dan Dia telah bangkit, Dia telah naik ke surga, dan Roh Kudus diutus ke dunia ini dan Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan sekarang Bapa mengharapkan kita semua
sebagai orang percaya dapat melanjutkan misi Bapa dan setiap kehidupan orang percaya. Sebab itu dalam bulan ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu misi yang Tuhan tanamkan dan setiap kehidupan orang percaya yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh diabaikan, karena itu menjadi suatu amanat agung. Dalam Matius dikatakan bahwa jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptiskan mereka, ajar mereka untuk melakukan segala kehendak Bapa, agar mereka mengerti, melakukan apa yang menjadi tugas sebagai orang percaya. Boleh satu ayat lagi dibaca dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Iya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, yaitu mati di salib untuk menanggung dosa banyak orang. Bukan menanggung satu orang, dua orang, atau sekumpulan orang, tapi banyak orang. Seisi dunia. Ketika mereka mau datang kepada Tuhan, Yesus siap menanggung segala dosa mereka. Maka itu agar misi Bapa dapat terrealisasi dalam setiap kehidupan orang percaya, maka ada berapa hal yang harus dipahami. Ada 4 hal yang pagi hari akan saya sharingkan agar setiap kita orang percaya, termasuk saya pribadi, untuk dapat memahami 4 nilai kebenaran ini. Supaya apa? Agar misi Bapa boleh berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang telah dititipkan kepada anak yang tunggal itu dan boleh terrealisasi bagi kita semua, orang yang percaya kepada Dia, orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Dia. Maka itu ada 4 hal yang akan kita sharingkan. Pertama adalah menghidupkan karya penebusan Yesus dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang penting. Kita adalah umat tebusan. Kita adalah telah ditebus dengan darah yang mahal, dikatakan oleh kitab suci, bahwa kita telah ditebus dari suatu kehidupan yang dahulu menjadi suatu kehidupan yang baru. Maka dunia menuntut kepada kita semua percaya, apakah kita telah menghidupi arti penebusan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini yang seringkali kita lupakan. Kita hanya sebagai orang percaya, hanya sebagai notabene, hanya KTP saja, tapi kita tidak menghayati secara benar-benar dan tidak menghidupinya, atau tidak mengalaminya, atau tidak mengalami Tuhan di mana Dia telah menebus segala dosa kita. Dalam penebusan itu ada 3 hal di mana kita mulai sudut pengampunan, kita mendapat pendamaian dengan Bapa dan memiliki pengharapan. Dalam kita menghidupi penebusan di dalam kehidupan kita, kita benar-benar merasakan pengampunan. Apa yang dulu menjadi suatu hal aib dalam kehidupan kita, kita percaya ketika datang kepada Yesus, kita telah mengalami pengampunan. Oleh sebab itu, masa lalu kita tidak dapat menghantui hidup kita lagi. Apa yang menjadi masa lalu kita yang buruk itu tidak bisa menghantui kehidupan kita dan tidak bisa menghalangi kemerdekaan kita dalam Kristus. Ini yang penting. Berapa banyak orang percaya masih dipengaruhi oleh masa lalu. Aku ini dulunya orang yang tidak baik. Aku ini adalah dulunya telah berbuat aib. Aku dulu telah berbuat dosa. Aku seolah-olah tidak pantas lagi. Itu yang seringkali timbul dalam setiap kehidupan kita orang percaya, sehingga kita tidak dapat menghidupi karya penebusan Tuhan. Maka pagi hari kita diingatkan kembali, ketika kita mau menghidupi arti penebusan Kristus itu, kita boleh merasakan pengakuan yang seutuhnya. Telah dibebaskan dengan masa lalu kita yang buruk. Kita telah dihapuskan sehingga kita boleh menatap masa depan yang ceria. Termasuk juga dengan gambar diri kita yang buruk. Mungkin kita ada kekurangan. Aku ini orang bodoh. Aku ini orang miskin.
aku ini orang yang tidak terpelajar, aku ini orang yang tidak bernilai di masyarakat, aku ini dan aku ini. Seringkali gambar diri kita itu menjadi penghambat, sehingga kita tidak dapat menghidupi akan penebusan Yesus Kristus. Berapa banyak ketika orang yang mengalami kekurangan daripada fisiknya, ketika dia datang pada Tuhan, Tuhan membuat hidupnya sangat luar biasa. Kita percaya, maka itu biarlah dalam pengampunan ini juga kita yakin apa yang menjadi keburukan, apa yang menjadi kondisi fisik termasuk di dalamnya. Kita percaya kita mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, dan juga kita mengalami pendamaian, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Allah kita adalah Bapa kita. Dialah Allah yang imanen. Itulah berarti kita menghidupi karya penebusan Yesus. Kita tidak segan-segan memanggil Allah kita adalah Bapa. Engkau begitu dekat dalam hati kita. Engkau begitu ada di sekeliling kita, dan Engkau pun merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Apa yang menjadi penderitaan di tengah-tengah pandemi ini, Engkau pun merasakannya, dan membuat itu kita menjadi tenang dalam hati kita. Kenapa? Ada pernyataan Tuhan. Hidup kita bisa berdamai dengan Bapa kita di surga, sehingga begitu dekat, begitu erat hubungan kita dengan Bapa di surga. Maka hal itu tidak boleh pernah kita lupakan, bahwa kita telah didamaikan oleh Bapa, sehingga kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, sehingga kita tidak mudah mencari kambing hitam ketika ada suatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita dimampukan selalu bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan dapat mampu mengubah suatu kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, karena kita tahu Dialah Allah yang dekat dalam hati kita. Hidup kita telah didamaikan. Kita dapat menerima apa yang Tuhan berikan apa adanya. Aku bersyukur. Aku ditempatkan oleh Tuhan di tengah keluarga ini. Aku bersyukur. Aku ditempatkan di gereja ini. Aku bersyukur. Oh, Tuhan baik. Dalam segala keadaan apapun, aku selalu mengatakan Tuhan itu baik. Itulah hidup kita telah didamaikan oleh Bapa. Dan juga ketika kita menghidupi karya penebusan Tuhan, kita memiliki pengharapan yang luar biasa, sehingga kita tidak pernah tawar hati menghadapi kehidupan selanjutnya. Kita tahu di tengah-tengah pandemi yang terus sedang berjalan, kemarin hampir 4 ribuan lebih terjangkit yang positif, dan sudah mencapai hampir 300.000 untuk Indonesia. Dan itu menjadi kekhawatiran kita bersama, dan itu sangat mempengaruhi untuk dunia ekonomi, sehingga mengalami kelesuan dalam bidang ekonomi, dan itu berpengaruhi bagi kita semua, termasuk orang percaya di dalamnya. Dan seringkali itu membuat rasa kita tawar hati. Ada kekhawatiran yang kadang-kadang menghantui hidup kita. Untuk ke depan kita bagaimana ya? Untuk kita melakukan langkah selanjutnya bagaimana ya? Seolah-olah kita tidak mampu untuk berpikir lebih jernih untuk ke depan. Kenapa melihat situasi kondisi? Maka kita yang terus menghidupi karya penebusan Yesus, kita yakin ada pengharapan dalam Tuhan. Pasti ada solusi dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan yang indah. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah arti yang pertama, yaitu menghidupi karya penebusan Yesus. Maka oleh sebab itu, biarlah kita mau rindu melakukan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke, itu yang pertama, menghidupi karya penebusan Yesus. Yang kedua adalah hal yang harus kita pahami, yaitu memiliki kerinduan menjadi saksi Tuhan. Ketika kita mau menjalankan misi Bapa dalam setiap kehidupan percaya, kita harus memiliki kerinduan menjadi saksi Tuhan. Kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau apa? Roh Bapa ada pada kita. Roh Bapa akan menggerakkan hati kita sebagai percaya untuk menjalankan misi daripada Bapa itu sendiri. Ada suatu kegerakan yang dimulai dalam hati kita untuk rindu menjadi saksi Tuhan dimanapun. Itu menjadi satu ciri khas orang yang dihinggapi oleh Roh Bapa. Itu Roh Kudus selalu ingin menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh itu ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kita menjadi saksi Tuhan berarti kita melanjutkan pelayanan Yesus di dunia ini. Kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan, baik itu melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan cara hidup, gaya hidup kita. Dunia menyorot, sungguh dia adalah saksi Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan setiap hidup kita. Yang kedua adalah kita menjadi teladan. Dimanapun kita berada, kita menjadi teladan. Baik di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Kita menjadi saksi Tuhan, menjadi pusat sentral perhatian orang-orang sekeliling kita, yang patut dicontoh, patut ditiru, patut menjadi satu figur yang dapat diperhatikan. Itulah menjadi ciri khas menjadi saksi Tuhan. Lalu memberi nilai positif bagi orang lain. Setiap perkataan kita, setiap pola laku kita, setiap apa yang kita kerjakan selalu memberikan satu nilai positif bagi orang lain. Sehingga orang bisa berkata, aku tidak sia-sia bergaul dengan engkau. Aku tidak sia-sia dekat dengan engkau. Aku tidak sia-sia kenal dengan engkau sebagai orang percaya. Karena apa? Ada nilai-nilai positif yang dia dapat dari rumah kita. Setiap pagi Bapak Ibu selalu menerima lagu-lagu pujian ya. Mereka semua yang aktif dalam grup WA gereja pasti tahu. Setiap hari kita menerima lagu pujian, renungan firman, pembacaan Alkitab. Dan itu saya forward ke teman-teman saya, semua teman-teman habis sebagai besar saya forward. Terlebih khusus mereka yang non Kristen, saya forward lagu-lagu rohani. Mereka mendapatkan dan saya dapat respon yang baik. Pak Budi, saya senang dikirim lagu-lagu rohani. Ya, saya sangat diberkati dengan renungan firman, sangat diberkati. Sampai dia berkata, sejak Pak Budi sering mengirim saya lagu-lagu rohani, renungan firman Tuhan, saya mulai berdoa di rumah. Waktu tidur saya berdoa. Jadi saya merasa tidak sia-sia kenal dengan Pak Budi. Dia seorang dari non-Kristen berkata demikian. Jadi ada nilai-nilai positif yang kita dapat impartasikan, yang dapat kita berikan bagi orang lain. Dengan begitu kita menjalankan misi Tuhan sampai pada dia. Saya percaya firman yang dikirim setiap hari, lalu pujian setiap yang kita kirim, ada pengurapan Tuhan dan bekerja di dalam kehidupan dia. Yang ketiga adalah, pertama adalah menghidupi karya berikan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah memiliki kerinduan menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga adalah menyatakan kasih dan kepedulian melalui lingkungan, mulai dari lingkungan maupun dalam kehidupan masyarakat. Kita selalu menyatakan kasih dan kepedulian kita. Kita bukan hanya bukan hanya dalam perkataan saja, tapi melalui tindakan kita, sehingga orang-orang sekitar merasakan. Dalam Filipi 4 ayat kelima, boleh dibacakan? Filipi 4 ayat kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Iya. Hendaklah kebaikan kamu diketahui semua orang.
Kebaikan kita bukan kebaikan yang hanya dari sebatas omongan saja, tapi perbuatan, sehingga orang tahu, sehingga orang mengerti, sehingga orang dapat memahami bahwa kita berbuat baik. Alkitab mengatakan biarlah kebaikan kita diketahui semua orang, bukan kita mengambil kebaikan, tapi kita dikenal baik oleh orang lain. Kenapa? Orang sekeliling kita merasakan. Kita mulai menyatakan kasih dan kepedulian kita, kasih dan kepedulian kita bagi orang lain, bagi dunia ini, sehingga misi Bapa boleh terlaksana dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di gereja Tuhan di Gunung Sari, walaupun kita tidak terlalu besar, tapi kita mau berbuat untuk menjalankan misi Tuhan melalui wadah Paulus. Kita menjaga jiwa-jiwa untuk usia ini. Saya begitu mendapat satu pesan dari Tuhan untuk melaksanakan PAUD ini. Maka tahun ini sudah masuk tahun yang keempat, dan sungguh Tuhan berkati PAUD ini sebagai tangan kepanjangan daripada misi Tuhan, khususnya dunia anak. Karena saya berpikir bahwa anak-anak usia dini ini adalah suatu usia yang sangat penting untuk dimasuki oleh firman Tuhan. Kurang lebih hampir 60% mereka bisa menyerap kebenaran Tuhan akan tertanam dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam usia ini dia sudah mengenal Tuhan dan terus bertumbuh, berapa lama dia akan, berapa puluh tahun dia akan menjadi Tuhan. Maka oleh sebab itu kita bersyukur dengan wadah PAUD ini boleh menjadi berkat bagi orang sekelilingnya, bagi orang yang tidak mampu. Terlebih lagi sekarang dunia pendidikan sangat mahal, sangat mahal. Maka dengan adanya PAUD ini sebagai kepanjangan misi Tuhan dapat menjangkau mereka yang ekonomi lemah, sehingga mereka dapat mengenyang pendidikan. Dan kita diberi kesempatan untuk menabur firman setiap hari. Diajar berdoa, diajar membaca firman, diajar mereka, diajar untuk menyanyi, untuk menyanyikan lagu pujian pada Tuhan, sebagai kepanjangan misi Tuhan melalui wadah gereja, sehingga masyarakat sekelilingnya merasakan dampak kepedulian dan kasih Tuhan bagi mereka semua. Yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yaitu mempergunakan kesempatan untuk melakukan misi Tuhan. Galatia 5 ayat ke-13, tolong. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kita harus menggunakan kesempatan yang sebaik mungkin. Ya, bahkan dalam firman Tuhan mengatakan biarlah kita tidak jemu-jemu terus berbuat baik. Itu kesempatan untuk berbuat baik, kita gunakan kesempatan. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Ketika kita diselamatkan, udah kita diam saja, tapi kita harus gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan misi Tuhan. Jangan sampai hanya pada diri kita saja. Kita selalu melihat kesempatan-kesempatan untuk menyampaikan kabar kesukaan bagi orang lain. Di lingkungan saya, di mana kita tinggal, ada seorang sahabat saya menderita satu penyakit yang sudah stadium 4, dan kondisi tubuhnya kurus hampir 13 kilo dia penurunan. Lalu saya mencoba untuk melakukan pendekatan. Dia usia lebih tua 3-4 tahun dari saya. Lalu kemudian saya mendekati dia dan saya ajak ngobrol, berikan penghiburan. Saya kirim setiap hari firman Tuhan, saya kirim lagu-lagu pujian, ya. Lalu juga ada suatu zaman kasih untuk dia juga. Lalu dia terus sering saya ajak doa bareng, baik melalui saya langsung maupun melalui WA. Saya ajak doa agar Tuhan pulihkan dari penyakitnya yang cukup menakutkan, sudah stadium 4 itu. Singkat cerita, dia terus melakukan tindakan medis melalui minum obat dan sebagainya, dan sungguh Tuhan memulihkan hidup dia. Lalu saya tawarkan ini kesempatan untuk mulai
ada ibadah dalam rumahnya. Lalu saya bilang, mau nggak di rumah kamu diadakan ibadah perjamuan kudus? Oh boleh. Ini kesempatan untuk apa? Kita melakukan. Jangan sia-siakan kesempatan saat kondisi lemah, menderita suatu penyakit stadium 4 ini. Biarlah kita boleh masukkan Injil Tuhan. Lalu dia membuka pintunya untuk kita mengadakan ibadah perjamuan kudus. Puji Tuhan, sampai hari ini sudah 2 kali kita mengadakan ibadah, dan minggu depan adalah yang ketiga kali. Saya sudah confirm untuk minggu depan kita mengadakan perjamuan kudus di rumahnya, dan dia sangat sukacita. Gunakan kesempatan. Jangan kita diam, tapi kita lihat ada kesempatan kita masuk, terus kita berdoa. Maka menimbulkan sukacita. Kita ajak kawan-kawan di lingkungan, yuk kita sama kumpul. Kita memuji muliakan nama Tuhan sama-sama. Saya bawa gitar, lalu kita menyanyi, ada sharing firman Tuhan sedikit, dan kemudian kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan itu sungguh sangat memberkati dia. Dan ketika yang kedua kali dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik, bahwa dia telah mengalami pemulihan step by step, pemulihan. Suatu pagi dia kirim WA pada saya, puji Tuhan ya, bahwa paru-parunya yang sebelah kanan sudah bersih, sudah bersih, Tuhan pulihkan, dan sebelah kirinya tinggal sedikit lagi, stadium 4 Tuhan pulihkan. Luar biasa. Dan kita gunakan kesempatan untuk menyampaikan kabar Injil agar dia belum mengenal Tuhan. Ini nampak kebenaran yang dapat sharing pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh pahami yang benar, agar misi Bapa melalui kematian anaknya boleh terrealisasi dalam kehidupan kita, sehingga dunia bisa melihat bahwa kita menghidupi akan karya penebusan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melihat bahwa kita memiliki kerinduan menjadi saksi Tuhan, dari mau menyatakan kasih dan kepedulian kepada dunia ini, baik dalam lingkungan, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Dan yang keempat, dalam mempergunakan kesempatan yang ada. Kita tidak boleh menjadi orang yang malas, tapi kita mau mempergunakan kesempatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, inilah firman Tuhan yang dapat saya sharingkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua mendengarkannya, baik saya pun jemaat Tuhan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita juga langsung akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, segala kebenaran Tuhan kami telah menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah apa yang menjadi misi Bapa boleh terus kami jalankan Tuhan, sebagai kepanjangan dan pertanyaan Engkau Tuhan, agar kehidupan Kristus semakin nyata di kehidupan kami Bapa, sehingga dunia dapat melihat sungguh kami mengalami, kami menghidupi akan karya penebusan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dikerinduan menjadi saksi-Mu Tuhan di mana kami berada, sebagai kepanjangan tangan Kau Tuhan. Dan kami menyatakan kasih dan kemuliaan kami Tuhan, baik untuk dunia sekeliling kami Tuhan. Dan kami selalu mempergunakan kesempatan yang ada, opportunity yang Kau berikan kami Tuhan. Kami gunakan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami dapat memberitakan akan Injil Tuhan, kabar kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, kiranya pengurapan kepada Kau hadir pada roti ini Tuhan, agar boleh keras, agar sehingga terjadinya suatu persekutuan yang indah dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari sidang Tuhan yang sekasihi, kita akan sama-sama mengikuti sakramen yang kudus, sakramen yang suci, sakramen yang diperintahkan oleh firman Tuhan, untuk kita melakukannya, untuk dapat mengingat kembali akan karya penebusan Yesus dalam dunia ini. Masing-masing persiapkan, boleh biskuit atau roti atau sirup boleh, siapkan anggur atau sirup atau air putih, boleh.
Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan konsentrasi kepala kita, dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa akan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita akan bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan pada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah Dia mengucap syukur atas Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sila jemaat Tuhan, apa percaya roti kita bagian lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur kepala kita. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengenai cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan, apa percaya anggur yang kita mengenai lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk mata, kita berdoa, mengucap syukur atas segala apa yang telah Dia perbuat di sana. Dia telah menebus apa yang jadi kesalahan kita, apa yang seharusnya kita tanggung. Dia telah lunasi, Dia telah ampuni apa yang jadi keburukan masa lalu kita. Dia telah pulihkan hidup kita. Hidup kita didamaikan dengan Bapa, sehingga kita malah ada satu kedekatan dengan Bapa di surga. Sehingga mampu bersyukur, berterima kasih kepada Bapa apa yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Karena Dialah pengharapan dan iman kita. Kalau sumber pengharapan yang kekal dalam iman kita, sekalipun dunia memberikan rasa khawatir, sungguh Engkau memberikan kepastian dan kata. Terima kasih Bapa, Dia telah terima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, kita telah sama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah untuk minggu depan dalam bulan ini kita akan terus mengadakan ibadah online, mengingat daripada perkembangan daripada COVID-19 ini semakin memprihatinkan. Kemarin sudah mencapai satu hari 4.007, sebulan sudah mencapai hampir 300.000. PSBB yang sementara ini sampai tanggal 11 Oktober. Kita nggak tahu ke depannya akan diperpanjang atau tidak, dan pada situasi kondisi ini kelihatan bisa diperpanjang. Biarlah kita harus bawa dalam doa agar pandemi ini boleh segera berlalu. Saya sampaikan juga bagi saudara jemaat Tuhan, kalau mengalami satu gejala-gejala yang mencurigakan, demam, lalu tidak adanya rasa atau sesak napas, segera untuk ke klinik, untuk segera diambil tindakan medis agar jangan sampai terjangkit pada COVID itu. Ya, kita berdoa terus agar sidang jemaat Tuhan boleh sehat selalu, semua sehat ya. Jangan lupa hati sukacita, baca firman, dan puji-pujian setiap hari. Ya, kali dia men-share lagu pujian, KIB tiap hari menyampaikan renungan. Dan kita baca setiap hari firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah masuk dalam perjanjian baru. Ya,
sudah Matius, Markus, Lukas kita sudah mulai baca. Yohanes semua kita mulai baca, ya. Maka itu menjadi sumber sukacita kita. Sehingga apa? Imunitas kita semakin terbangun, ya. Puji Tuhan. Kemudian tepatnya besok adalah tanggal 5 Oktober, itu hari ulang tahun GBI yang ke-50, jubileum, ya. Kita bersyukur atas kepada GBI ini sehingga mencapai umur yang ke-50. Ya, luar biasa dengan Tuhan bagi gereja kita. Puji Tuhan. Saat ini saya mengetuk itu hati sidang jemaat Tuhan. Jika memang Tuhan gerak dan memberikan satu persembahan, kiranya Bapak Ibu boleh berikan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera pada layar kaca ini. Dan biarlah masing-masing memberi dengan hati sukacita, penuh dengan rasa syukur. Ya, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan ini, tetap kita mau memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita bacakan doa syafaat, kita berdoa bagi bangsa negara Indonesia, kita berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan, agar Tuhan selalu melindungi kita semua bagi bangsa ini. Akhirnya kami bersyukur Tuhan, segala lawatan berbagai yang indah Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mengikutinya sama-sama diberkati oleh pujian penyembahan, berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah penyertaan dan tuntunan-Mu Tuhan bagi umat-Mu, khususnya jemaat di Yerusalem maupun jemaat PJI Manado. Terus Tuhan berikan perlindungan agar kami semua dalam keadaan sehat, sejahtera. Tuhan berkati ekonomi kami semua Tuhan Yesus. Apa yang kami lakukan dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun dalam pendidikan anak kami Tuhan Yesus berkati. Jika memang ada pergumulan yang sedang dirapi oleh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, biarlah Tuhan mampukan. Hamba percaya Roh Kudus-Mu yang Maha Dahsyat itu akan berkarya, akan berekspresi dalam kehidupan kami, dan memampukan menghadapi semua kendala, semua pergumulan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa dan kami Indonesia, lawan bangsa yang besar Tuhan. Biarlah mampukan para pejabat tinggi kami dapat menjalankan pimpinan dengan baik. Terlebih khusus untuk yang menjalankan tim gugus tugas Tuhan dan pemulihan daripada pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan mampukan tim medis, kedokteran, perawat, dan juga kepala daerah serta TNI Polri yang menegakkan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan Yesus. Hamba percaya semua itu boleh berjalan baik sehingga menekan daripada keterjangkitan daripada COVID-19 Tuhan. Hamba berdoa untuk virus Tuhan, untuk vaksin yang telah ditemukan dan telah siap untuk dilakukan penyuntikan, dan jangka waktu dekat akan diadakan gladi resik dan penyuntikan Tuhan. Biar itu boleh berjalan dengan baik sehingga dalam jangka waktu dekat itu Tuhan, pemberian vaksin ini boleh berjalan dengan baik sehingga semua itu untuk kesehatan daripada masyarakat Indonesia bahkan untuk dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua yang percaya Tuhan mampukan terus Tuhan bagi tim yang menjalankan semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk gereja Betel Indonesia Tuhan yang masih usia yang ke-50, suatu usia yang
cukup jauh Engkau telah pimpin perjalanannya, sehingga menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa untuk kemudian bagi nama Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mereka yang terus berpikir untuk maju kemudian bagi nama Engkau melalui wadah GBI Tuhan. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan yang tiba dalamnya Tuhan, yang terus mengemban tugas dalam mengembangkan wadah gereja ini Tuhan, untuk kemudian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kiranya berkat dan dalam setiap sukacita di surga ada dalam setiap kehidupan umat-Mu, di setiap jemaat-Mu Tuhan, sungguh merasakan akan zaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua umat-Mu siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih rahmatnya pada Putra yang tunggal yang telah mati di kayu salib dan bangkit serta telah naik ke surga, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kami